Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu melalui Zoom meeting ini untuk melanjutkan kajian metode manhaji yang setiap Selasa malam kita laksanakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, pemahaman, tambahan ilmu, khususnya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma Wa amalan salihan mutaqabbala. wa amalan sholihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kelancaran untuk mempelajari tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama kita akan sedikit mengulang ya. Karena nakirah ma'rifah ini memang ya mulai agak sedikit susah ya. Karena ini terkait dengan perbedaan makna. Baik, tema pekan lalu tentang nakirah ma'rifah ya ini adalah berkaitan dengan isim ditinjau dari segi makna ya. Jadi ketika masuk kepada bab nakirah ma'rifah itu fokus kepada isim itu dari segi maknanya. Dikatakan nakirah itu biasanya isimnya bertanda tanwin ya. Jadi apapun isim yang bertanda tanwin itu maka disebutnya nakirah. Maknanya umum. Ya, seperti misalkan masjidun. Maka ini masjid. Ini tidak diperuntukkan untuk masjid tertentu. Jadi masjid umum. Insanun juga manusia, ini umum. Tidak untuk manusia tertentu. Imro'atun juga sama, perempuan. Ini umum perempuan. Rajulun laki-laki, ini juga umum ya, laki-laki. Nah,
dari nakiroh ini itu yang kedua disebut dengan ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah ini biasanya tanda umumnya adalah alif lam, ya. Jadi kalau ada suatu kata beralif lam, maka itu nanti maknanya ma'rifah atau khusus. Misalkan kata di sini ya, empat kata ini kan semuanya nakiroh masjidun. Nah, kata masjidun, mohon itu Suaranya enggak, Ustaz. suaranya di-unmute dulu, mohon. Jadi kata masjidun itu bila dikasih alif lam, al-masjidu, maka maknanya menjadi masjid tertentu. Ya, jadi ada masjid yang punya makna masjid tertentu. Insanun menjadi al-insan, itu manusia tertentu. Kalau imro'atun, ma'rifahnya menjadi al-mar'atu. Nah, itu berarti perempuan tertentu. Kalau rojulun menjadi ar-rojulu berarti laki-laki tertentu. Kemudian di pekan lalu juga ada pertanyaan yang sempat saya belum menjawab lengkap ya, yaitu tentang dari Pak Khairul tentang nisa ya, gitu ya, nisa. Jadi ini sebenarnya bagian dari kata imro'atun ya, imro'atun itu asalnya kalau di kamus, ini mungkin teman-teman yang sudah punya kamus, Pataka, Bu Nafiri, itu bisa dilihat di halaman 1323 ya, 1323 di Kamus Al-Munawwir. Itu dari kata maro'a itu ada mar'u, kemudian al-mar'u, ada imro'atun, ada nisaun. Nah, situ ya. Jadi itu nanti akan ketemu imro'atun itu satu orang perempuan. Kalau nisaun itu jamaknya. Jadi perempuan-perempuan banyak. Itu nisaun seperti itu. Nah, itu tambahan ya bagi teman-teman yang 33 ya. 1323 ya, silakan dibuka yang punya kamus. 323. Kamus Al-Munawwir. Itu supaya lebih yakin ya, kata nisaun perbedaan. Jadi nanti kalau mempunyai anak mau dikasih nama itu kan, jadi nisaunnya itu sebaiknya jadi mudhof ilai gitu kan. Misalkan Putri An-Nisa gitu kan. Atau misalkan Mutiara An-Nisa. Jadi An-Nisanya tidak di depan tetapi menjadi mudhof ilai seperti itu. Nah, kemudian isim nakirah dalam Al-Qur'an juga kita sudah ambilkan contoh ya, seperti surat Al-Baqarah ayat 2 ada kata hudan lil muttaqin. Kata hudan ini adalah maknanya petunjuk. Jadi petunjuk umum ya, dalam Al-Qur'an itu banyak sekali petunjuk. Siapa yang baca Al-Quran pasti akan mendapatkan berbagai petunjuk. Kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawaun, ya kata sawaun juga itu tanwin ya, maka itu juga umum ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 7, walahum azabun azim. Nah, ini juga azabun sama azimun, karena pakai tanwin maka bentuk azabnya besarnya azim itu adalah ya azab yang berat seperti apa itu tidak dijelaskan. Jadi umum seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah sedikit masuk kepada isim ma'rifah. Nah, ini isim ma'rifah lebih banyak ya. Jadi kalau isim nakiroh tandanya cuma satu, yaitu tanwin. Tetapi kalau isim ma'rifah itu ada 6 kelompok. Ya. Alif lam. Ada 6 kelompok. Yang pertama alam. Alam ini kata nama. Maksudnya apa? Semua nama ya. Jadi ketika ada sesuatu yang
berbentuk nama, misalkan nama manusia, ya, nama hewan, nama benda, gitu kan. Maka kalau sudah menjadi nama, itu sudah ma'rifah. Walaupun dalam kata tersebut ada tanwin, misalkan kata Muhammadun, ya, karena ini berasal dari Arab, gitu kan, otomatis yang berbahasa Arab itu ada yang bertanwin, ada yang tidak untuk nama, ya. Nah, untuk khusus nama Muhammad, yaitu ada tanwinnya. Maka walaupun bertanwin, karena sudah menjadi nama orang, maka itu masuknya kepada ma'rifah. Ya, seperti itu. Yang kedua, yang beralif lam. Nah, ini tanda isim, ya. Tanda isim yang kedua kan ada alif lam. Jadi semua isim yang beralif lam itu maknanya ma'rifah. Jadi kalau dikatakan al-masjidu, maka artinya masjid tertentu. Bukan masjid umum, tapi masjid tertentu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ad-dhamiru, kata ganti. Nah, kata ganti ini huwa dan kawan-kawannya. Insya Allah habis ini kita akan belajar domir. Kemudian yang keempat, isim isyarah, kata tunjuk. Hada dan teman-temannya, ya. Itu kata tunjuk, itu semuanya ma'rifah. Kemudian yang kelima, mausul, kata sambung, alladhi dan kawan-kawan. Kemudian yang keenam, idhofah. Nah, ini tanda isim juga ada idhofah, kan? Nah, semua yang idhofah itu menunjukkan ma'rifah. Ya, misalkan seperti Abdullah. Itu kalau dipisah kata abdun sama lafaz Allah, itu kata abdunnya itu umum hamba, gitu. Jadi bisa hamba apa saja. Tetapi ketika diidhofahkan ke lafaz Allah, Abdullahi, maka hamba itu hanya kepada Allah. Seperti itu. Jadi sudah tertentu, khusus seperti itu. Nah, ini sedikit pengulangan, ya. Kemudian contoh dalam Al-Quran, dzalikal kitabu, ya, al-kitabu. Di sini ada kata al-kitabu dengan alif lam, ya. Diawali alif lam, maka kitab ini adalah kitab tertentu, yaitu Al-Quran. Tidak semua kitab. Berbeda kalau misalkan alif lamnya hilangkan, kitabun. Maka ini umum, bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa kitab Taurat, bisa kitab Jabur. Tetapi ketika Al-Kitabu, nah dalam ayat ini adalah Al-Quran. Itu. Kemudian wa yuqimunas shalah, kata as-shalah di sini ada alif lam, maka di sini khusus yaitu sholat fardu, ya, yang 5 waktu. Kemudian wabil akhirah, akhirah ini hari akhir, hari kiamat, ya, hari kiamat, seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar domirnya. Domir ini ada 14, ya. Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa itu orang ketiga, ya. Jadi dalam domir itu ada yang namanya orang ketiga, ya, kata ganti orang ketiga. Kemudian ada kata ganti orang kedua dan ada kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang ketiga dan kata ganti orang kedua itu jumlahnya sama 6. Adapun kata ganti orang pertama jumlahnya hanya 2. Nah, saya sebutkan untuk kata ganti orang ketiga itu nomor 1 sampai nomor 6. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu adalah kata ganti orang ketiga, artinya dia. Nah, itu yang artinya dia semua itu adalah orang ketiga. Kalau dia 1 orang laki-laki, huwa. Kalau dia 2 orang laki-laki, huma. Kalau mereka laki-laki, hum. Nah, ada yang sama yaitu di huma untuk dia 2 laki-laki atau dia 2 perempuan, sama itu huma, gitu. Tapi yang tunggalnya, yang perempuan hiya, yang laki-laki huwa, yang jamaknya, yang mereka, yang laki-laki hum,
yang perempuannya hunna. Nah, ini seperti itu. Kemudian anta sampai antunna itu orang kedua, kamu. Kamu laki-laki satu, anta. Antuma kamu dua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu satu perempuan, antuma kamu dua perempuan, antunna kalian perempuan. Nah, baru orang pertama ana nahnu. Dalam bahasa Arab saya, kami atau kita ya. Nahnu ini kami atau kita. Seperti itu. Nah, baik. Sedikit saya kasih lagu ya, ini untuk dihafal ya. Domir. Nah, itu lagunya ya, nanti bisa di-share untuk di rumah. Baik, kita lanjutkan Siapa dulu. yang ngarang, Ustaz? Kenapa? Siapa yang ngarang? Saya dapat dari YouTube, Pak. Oh, Di YouTube. Jadi dari lagu-lagu ya anak-anak. anak-anak ya. Seperti itu. Kita juga anak, Pak. Kenapa? Kita juga anak. Ya, Anaknya nanti ibu kita dan share bapak. ya untuk didengarkan, atau nanti bisa diajarkan ke anak-anaknya, itu cucu-cucunya yang punya cucu. Didengarkan. Baik, kita lanjutkan dulu. Dalam kata ganti atau domir itu ada dua istilah ya. Yang pertama istilahnya munfasil. Apa itu munfasil? Munfasil itu terpisah, berdiri sendiri. Maksudnya apa? Domirnya itu tertulis secara tulisannya itu tidak nyambung dengan kata atau huruf yang lain ya. Seperti misalkan huwa, huma, hum ya. Jadi domir yang tadi ya, domir yang ini, nah ini semuanya disebutnya adalah domir munfasil, terpisah ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu semuanya disebut dengan domir munfasil, seperti itu. Jadi berdiri sendiri atau terpisah daripada huruf atau kata yang lainnya, seperti itu. Itu disebut dengan domir munfasil. Kemudian yang kedua disebut dengan domir muttasil. Muttasil ini nyambung. Biasanya domir ini disambung, baik disambung dengan huruf atau kata yang lainnya seperti isim atau kata kerja. Nah, kata kerja ini belum kita pelajari, insya Allah di bab ke-6 ada kata kerja ya. Seperti itu. Nah, contohnya kalau di sini misalkan kitabuhu, nah kitabnya ya, kitab dia gitu kan. Jadi di sini domirnya cuman hu gitu. Disambung dengan kata kitab gitu. Kemudian kitabuhuma. Nah, humanya
itu domirnya, tapi disambung dengan kata kitabu. Nah, jadi nyambung tulisannya, maka disebutnya dengan domir muttasil. Dia domir nyambung dengan kalimat lain, gitu. Kitabuhum juga sama. Ini kitabu sama hum, tulisannya nyambung. Maka ini disebutnya dengan domir muttasil, seperti itu. Baik, nanti kita masuk ke contoh-contoh. Nah, contohnya ya. Di dalam domir juga perhatikan ini bagan untuk perbedaan domir munfasil kemudian muttasil ya. Untuk domir munfasil yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu, itu disebutnya dengan domir munfasil rofa. Sekali lagi, jadi domir yang huwa huma hum yang munfasil ya, yang munfasil, yang berdiri sendiri dari huwa sampai ana nahnu, itu disebutnya domir munfasil, domir yang terpisah, yang berdiri sendiri dan dia rofa. Nah, rofa seperti itu ya. Kemudian rofa itu apa? Rofa itu adalah istilah dalam i'rab, analisa kalimat. Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian biasanya rofa itu ditandai dengan dommah biasanya ya. Ini berkaitan dengan harokat. Dommah biasanya untuk tanda rofa. Nah, kalau yang bagian kedua ini adalah domir munfasil tapi nasob. Nasob ini biasanya identik dengan tandanya fathah. Ya. Nah, biasanya ini ditambahkan dengan iya. Nah, jadi kalau di depannya ada iya, maka setelahnya domir itu domirnya munfasil nasob. Huwa jadinya iyahu. Huma jadi iyahuma. Hum jadi iyahum. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada domir yang muttasil. Nah, domir muttasil ini bisa 3 ya. Jadi dia disambungnya dengan 3 hal. Yang pertama dengan huruf. Misalkan huruf jar. Yang huruf jar ini li, asalnya li menjadi la. Lahu ini untuk huwa, kemudian huma, lahuma, lahum seperti itu. Nah, yang kedua mutasilnya disambungnya dengan isim. Nah, kitabuhu. Nah, kitabnya kan isim. Hunya domir, kitabuhu. Nah, baru yang terakhir nih fiil, ini belum kita pelajari, kita lewati dulu. Nah, jadi bacanya seperti ini. Iya, iyaha, laha, kitabuha. Huma, iyahuma, lahuma, kitabuhuma. Hunna, iyahunna, lahunna, kitabuhunna. Nah, seperti itu. Anta sampai ke bawah, sampai nahnu. Nah, baru kita praktek dulu ya, supaya ini. Perhatikan di ayat ini. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 29. Kita akan ingat-ingat kembali pelajaran kita yang sudah kita pelajari dari awal ya, tentang isim. Nah, di sini dimulai dengan domir ya. Baik, Pak Saifuddin, silahkan yang hadir pertama, bacakan ayatnya Pak. Yang huwallazi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Baik, terima kasih. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Baik. Nah, itu bacaannya di dalam ayat ini ada domir huwa. Nah, domir huwa ini dia munfasil ya, dia terpisah. Perhatikan cara tulisannya, bentuk tulisannya dia terpisah. Ya, enggak nyambung dengan kata setelahnya dan tidak ada kata sebelumnya yang nyambung kepada huwa. Maka ini disebutnya dengan domir munfasil, kata ganti yang berdiri sendiri. Baik. Pak Saifuddin, saya mau tanya, alladzi itu isim bukan, Pak? Alladzi isim. Isim apa, Pak? Mausul. Isim mausul, terima kasih. Baik,
tadi yang hadir kedua Bu Napiri ya. Bu Napiri, Hadir, Pak. baik. Lakum. Lakum, li sama kum. Li huruf jar, Terus ya Pak. Kum. Kum itu ini, lomir ya Pak. domir ya. Ya. Di sini domir apa Bu Napiri? Wow, ya, mohon anak. Munfasil apa mutasil? Oh, mutasil. Mutasil ya, mutasil ya, nyambung ya. Nyambung. Nah, perhatikan kalau munfasil itu yang seperti huwa itu pisah ya. Kalau ditambah dengan lakum di sini karena nyambung kepada huruf jar la yang asalnya li jadi la, itu kumnya di sini adalah domir muttasil. Baik. Tadi absensi ketiga pataka ya, pataka. Fi. Apa nih pataka? Halo. Fi huruf jar, Pak. Huruf jar, baik, terima kasih. Kemudian al-ardi, Pak Agus, apa ini? Isim, Ustaz. Kenapa isim Pak Agus? Alif lam. Ada alif lam, baik, terima kasih. Selain alif lam, tanda isimnya apa Pak Agus? Aduh, namanya apa ya? Lupa saya. Ada apa? Dahulu Sukun. Sukun di Dahulu tengah. dengan Al-ardi. fi. Al-ardi ini kan Sebelumnya isim ada huruf alif jar. lam. Kenapa Gus? Sebelumnya ada huruf jar. Lazam. Huruf jar, bagus ya. Jadi sebelumnya ada huruf jar gitu. Jadi kita harus perhatikan juga kalau ditanya misalkan apalagi tandanya, berarti mungkin ada yang lain seperti di sini ada huruf jar. Kemudian jami'an, Pak Saipudin. Ini apa? Isim bukan? Isim. Kenapa Tanwin. isim, Pak? Tanwin. Tanwin. Ya, terima kasih ya. Baik. Baik, sekarang ayat kedua. Bu Napiri silakan mohon dibaca. Idhuma fil ghari id yaqulu li Baik. sahibi. Di sahibi. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibi. Nah, itu bacaannya ya. Jadi di situ ada domir huma. Domir humanya apa nih Bu Napiri? Muttasil apa munfasil? Munfasil, Munfasil. Apa artinya munfasil Bu? sendiri. Munfarid, sendiri. Terpisah ya. Ya, Baik. terpisah. Kemudian Pak Agus, fi ini apa Pak Agus? Huruf jar. Huruf jar. Al-Ghori, pataka. Ini apa nih pataka al-Ghor? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Isim. Pataka? Ada alif lam. Ada alif lam sama Isim ma'rifat. iya, ma'rifah. Terus apa lagi tanda isim? Iya, betul. Al-Ghor, isim, ma'rifah, ada alif lam. Kemudian tanda isimnya apa lagi? Ada isimnya bentar. Apa ya, Ustaz? Itu sebelumnya ada apa? Huruf Huruf jar. jar. Oh Baik. iya. Pak Saipudin, li sahibihi. Apa ini, Pak? Sohibihi. Apa namanya? Isim. Pak. Isim, Pak. Ya. Tanda isimnya apa, Pak? Apa namanya? Domir. Hi. Ya, hi-nya domir. Kemudian apa lagi? Ada tanda isim lain nggak? Li. Huruf Li-nya apa, jar. Pak? Jar. Huruf jar, betul ya. Li sahibihi ini isimnya pertama ada domir hi ya. Kemudian yang kedua ada li ya, berarti li sahibihi. Nah, coba. Siapa yang mau menambahkan li sahibihi ini selain tanda isimnya
huruf jar sama domir. Coba siapa yang mau nambahkan? Dalam kata li sohibihi ini isim ya, ada tandanya huruf jar li, kemudian juga ada isim di situ domir. Nah, selain dua itu apa tanda isimnya lagi? Isim mutasil. Isim mutasil. Domir mutasil yang hi Pak ya? Ya. Oke. Ya. Masih ada satu lagi. Apa lagi coba? Baknya kasroh. Yang mana Bu? huruf jar. B-nya maksudnya kan setelah li itu kan huruf mengkasrohkan sohib itu. Jadi huruf terakhirnya kan pak itu jadi kasroh gitu. Yang mana Bu? Li sohibi. Oh, B, oke. Kasroh B, ya betul. Li sohibi, B-nya kasroh. Masih ada satu lagi. Apa lagi coba? Tanda isim yang tadi di kelompok ma'rifah yang bagian terakhir apa tuh? Oh, digabungkan dengan yang sebelumnya. Apa tuh namanya? Kayak Abdullah itu ya. Nah, apa itu namanya? Mudhaf idhofah. Idopah, coba. Oh, idhofah. Yang idopahnya yang mana? Mana ke mana? Ke hi-nya, sohib ke hi. Mantap ya. Jadi di sini kan ada li sohibi ya kan. Berarti kan ada tiga kata kan. Ada li, sohibi, sama hi ya kan. Li-nya itu menjerkan ke sohibi. Nah, sohibinya itu kan idopah kepada hi gitu. Jadi ini tanda isimnya ada idopah. Sohibi idop mudof, hi-nya mudofun ilaihi. Nah, seperti itu. Baik. Idhofah artinya apa, Ustaz? Maaf, idhofah. Kenapa, Pak Taka? Disebut idhofah karena artinya apa aja? Idhofah. Maaf. Artinya idofah itu suatu kata disandarkan kepada kata yang lainnya. Maka maknanya menjadi tertentu. Misalkan begini. Oh. Gitu kan? Misalkan dalam kasus ini li sohibihi, itu kalau hi-nya hilang, li sohibi ya kan? Itu artinya kepada teman, ya kan? Teman umum. Tetapi ketika ditambahkan dengan domir hi, temannya. Jadi maknanya lebih tertentu, Pak. Baik, ayat yang terakhir. Tadi sekarang Pak Taka, mohon dibaca. Ulaika. Ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Baik, terima kasih. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Baik, Pak Taka. Saya mau tanya nih, ulaika itu apa tuh kira-kira? Isim bukan? Isim. Kalau isim apa namanya? Isim yang petunjuk itu. Maaf. Isim tunjuk apa tuh bahasa Arabnya? Isyarah. Ya betul. Oh, isyarah ya, isyarah. Itu isim isyarah. Isim isyarah, betul. Kemudian ashabu. Nah, Pak Agus, ashabu apa nih? Apa ya? Isim bukan? Isim, Ustaz. Atau saya baca lengkap deh, dua kata ashabul jannah. Ashabul jannah. Isim. Isim, kenapa isim?
Idofah. Idofah ya. Idofah, ya. Perhatikan ashabu ini isim. Walaupun di situ nggak ada tanda tanwin, nggak ada Dan alif lam, tetapi karena diidofahkan kepada Idofahkan, ya. al-jannah. Al-Jannah. Ya, Perhatikan, yang kalau agak idofah, mengaburkan karena ada hamzah. kata yang keduanya pasti kasroh, ashabul jannati, ya kan? Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau idofah, kata yang pertamanya itu tanda isim alif lam sama tanwinnya hilang. Perhatikan di kata ashabu, itu nggak ada tanwin, nggak ada alif lam kan? Nah, ini tanda idofah ya, perhatikan. Kemudian tanda idofah juga kata yang kedua ada alif lam, kata al-jannah ada alif lam kan? Gitu. Baik, terima kasih Pak Gus. Ya, sama-sama. Hum fiha, Pak Saifuddin, fiha. Apa nih Pak? Isim. Isim. Apa Karena tanda ada isimnya Pak? hum. Ada hum. Yang fiha Pak. Hum fiha, yang fiha. Fiha. Huruf jar. Huruf jer. Huruf jer yang mana? Ya, fi ya. Berarti fi-nya huruf jer, yang isimnya berarti ha. Ya. Nah, hanya ini domir apa Pak? Munfasil apa mutasil Pak? Domir muttasil. Mutasil. Bagus, terima kasih. Ya, sudah mulai nyambung ya. Fiha, fi-nya huruf jar, ha-nya isim domir mutasil, nyambung ya. Perhatikan, nyambung kepada huruf fi, huruf jar. Kemudian Khalidun. Nah, Khalidun. Siapa yang tahu nih Khalidun? Ini belum diajarkan, tetapi siapa yang tahu? Ada yang mau coba jawab Khalidun? Kira-kira isim atau bukan? Artinya kekal kan Ustadz? Kekal tuh Kekal, mungkin iya kekal. kata sifat ya, Alam. isim. Alam. Coba Bu Nafiri dulu. Isim bukan Bu? Saya nampaknya isim Pak, Kenapa isim tapi Bu? nggak tahu alasannya. Nggak tahu alasannya. Oke. Soalnya ini bukan kata kerja gitu aja. Iya. Oke. Pak Saifuddin, isim bukan Pak? Alam kan. Alam. Khalidun. Baik. Berarti isimnya Pak? Ya. Isimnya benar, tapi alasannya nanti masih kurang tepat. Pak Taka, Pak Agus, Khalidun ini tanda isim apa nih? Isim. Kekal di dalamnya ya. Iya. Ada yang ini belum kita pelajari, mungkin pernah belajar sebelumnya atau apa gitu. Ya, ya. Khalidun. Khalidun ini adalah isim fa'il ya. Oh, isim fa'il. Oh, isim fa'il. Fa'il ya. Nanti kita belajar di sorof ya. Belum kita Subjek belajar kita. ya, isim fa'il. Apa isim? Fa'il kan subjek kan? Isim yang sebagai subjek ya. Sebagai subjek. Jadi subjek yang diambil dari kata kerja. Ini kan kata kerjanya kholada ya kan? Ya. Itu jadi dalam bahasa Arab itu ada subjek ya, isim yang diambil dari kata kerja seperti itu. Seperti Khalidun ini. Baik. Untuk slide PowerPoint cukup. Kita buka buku dulu silakan. Di halaman 7 ya. Terakhir kita di halaman 6, kita masuk ke halaman 7. Baris atas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, pada ayat ini ada kata ihdina as-sirata al-mustaqim, kemudian sirata
Alladzina an'amta alaihim. Nah, ini udah kita pelajari sedikit murojaah ya. Coba pada kata ini ya yang termasuk isim. Atau gini aja, satu aja ya. Kembali ke sekarang dari bawah deh, Pak Agus. Pak Agus, ihdina. Ihdina kira-kira isim atau fi'il, Pak Agus? Fi'il. Fi'il. Ya, ini belum kita pelajari tapi nggak apa. Ya, fi'il betul. As-sirata, pataka, isim bukan? Pataka, Isim zat, isim zat. Isim, tanda isimnya Isim. apa? Ada alif lam. Ada alif lam. Al-mustaqim, Bu Napiri. Isim karena alif lam. Kenapa nggak bisa Nah. mendengarkan? Kemudian Pak Saipudin, siroto. Isim bukan? Sirotol ladina. Tapi yang sirotonya. Isim bukan? Isim. Kenapa Isim. isim, Pak? Di sini sirotol ladina, tapi yang sirotonya isimnya betul. Alasannya apa nih kira-kira, Pak Saipudin? Idhofah. Idhofah, bagus. Idhofah kepada al-ladina. Alhamdulillah. Betul. Pak Agus kembali, al-ladina isim bukan? Isim, Ustaz. Isim apa? Ada alif lam. Ada alif lam. Atau juga disebut dengan isim? Nakirah. Bukan. Isyarah. Isyarah. Bukan. Bukan. Mau? Mausul. Mausul. Ya. Mausul. Ya, Paut. Ya. Al-ladina itu isim mausul. An'amta, pataka. Isim bukan? Atau fi'il? Kalau lihat depannya hamzah itu fi'il. Fi'il, bagus ya. Ini belum kita pelajari, nggak apa. Fi'il mudhari gitu. Alaihim, Bu Napiri, apa nih? Ala huruf jar, him dhamir. Isim. Dhamir apa? Munfasil, mutasil? Mutasil. Mutasil, bagus. Mutasil. Pak Saipudin, ghairil magdubi, ghairi. Isim. Kenapa isim, Pak? Idhofah. Al-maghdubi. Idhofah. Pak Khairul tumben baru muncul. Ya Pak, saya baru muncul Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kita lihat bukunya, Pak. Ya, oke. Ya, di halaman 7, Pak. Ayat ghairil magdubi, al-magdubi, Pak Khairul. Itu isim bukan? Bentar Pak. Ghairil maghdubi. Ini alamat isim Pak. Isim. Isim, tanda isimnya apa, Pak? Tanda isimnya Al-magdubi. Alifun. Alif lam. Ada alif lam sama mudhofun ilaihi ya. Iya, Pak. Kan dari mudhof ghairi. Nah, sekarang ke Pak Agus. Alaihim, Pak Agus. Isim, Ustaz. Ada domir him. Domirnya mutasil munfasil. Pasir. Mutasil ya, mutasil nyambung. Alatnya apa? Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar ya. Ad-dallin. Pataka apa ini? Isim bukan? Pataka ad-dallin. Halo. Belum saya buka. Ya, adolin. Isim zat. Isim, tanda isimnya?
Tanda isimnya alif. Alif lam, bagus. Terima kasih ya. Kemudian perhatikan di bawah, tentukan tanda isim kata di bawah ini dan terjemahkan. Bagus nih pertanyaan ya. Saya mulai dari Bu Nafiri. Bismi, Ibu sebutkan tanda isim dan terjemahkan, Bu. Baik, Pak. Bismi, tanda isimnya adalah bi, yaitu artinya dengan nama. Dengan nama, bagus. Ke bawahnya, Ar-Rahmani, Pak Saifuddin. Tanda isimnya apa, artinya apa? Isim. Ar-Rahmani isim, tandanya alif lam. Alif lam, Artinya Maha Pengasih. Maha Pengasih. Maliki, Pak Khairul. Ini tanda isimnya apa? Ini idofah, Pak ya. Idofah, artinya Artinya raja, Pak. Raja. raja. As-Sirata, Pak Agus, tanda isimnya apa nih? Alif lam, Ustaz. Alif lam, tanda artinya Jalan. jalan. Alladina, Bu Nafiri, apa ini tanda isimnya? Alladzi isim mausul. Nanya dhamir. Artinya orang-orang yang. Sebentar. Alladina isim, tandanya apa, Bu? Alladzina alif lam. Terus alladzi sendiri itu isim mausul. Isim mausul, Nanya. bagus. Iya, nanya itu dhamir ya, Ustaz. Nahnu. Artinya orang-orang yang ya. Oh, orang-orang yang. Iya. Iya. Ghairil magdubi, pataka. Tanda isimnya Idofah. apa nih? Idofah dat goiril magdu. Ya, bagus. Artinya bukan orang. Bukan jalan. Bukan jalan ya, bukan jalannya. Bukan jalan yang dibenci. Yang dibenci ya, bukan jalan yang dibenci ya. Baik, sekarang baris yang sebelahnya. Pak Saifuddin, Allahi. Allahi isim. Tanda Tanda isimnya alif lam. alif lam. Huruf jar. Ya, huruf jar ya. Sebelumnya bukan huruf jar tapi idofah dari bismi kan? Idofah. Ya kan? Itu bismillahi kan? B-nya huruf jar, bismi, mi-nya idofah kepada Allahi. Ya. Lafaz Allah. Kemudian Ar-Rahimi, Pak Agus. Apa ini? Isim, Ustaz. Isim. Tandanya? Alif lam. Alif lam, artinya? Maha Penyayang. Maha Penyayang. Pak Khairul, Yaumiddin. Itu idofah, Pak. Idofah, artinya? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Al-Mustaqim, pataka. Isim. Isim, tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Artinya? Orang-orang yang mustaqim, apa namanya? Jalan yang lurus. Yang mustaqim, jalan yang lurus. Alaihim, Pak Saifuddin. Alaihim isim. Tanda isimnya? Him. Apa namanya? Dhamir? Mutasil. Dhamir mutasil. Sebelumnya ada huruf? Huruf jar. Huruf jar. Artinya? Alaihim, atas mereka. Atas mereka. Terakhir, ad-dhalin, Bu Nafiri. Isim karena berawalan alif lam artinya sesat. Baik, terima kasih. Ustadz mau nanya, tadi saya agak skip. Pukul 9, kita coba. Yang Maliki tadi Ustadz, Maliki itu alasannya karena diidofahkan ya? Iya. Dengan Yaumi. Maliki itu diidofahkan kepada Yaumi. Maliki, Yaumiddin. Itu jadi Maliki idofah mudhof ya. Yaumi mudhofun ilaihi, tapi dia mudhof lagi kepada ad-din seperti itu.
Jadi mudhof itu bisa dua kali ya, mudhof ilaihi, dia mudhof lagi kepada yang kata setelahnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu juga mudhof ilaih. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim pertama yang mudhofnya ismi ya kan, bi-nya kan huruf jar ya. Isminya itu mudhof, Allahinya mudhofun ilaihi. Nah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, kalau Ar-Rahmani itu sifat kepada Allah. Nah, ini belum kita pelajari. Ar-Rahimi sifat kepada Allah. Kenapa sifat? Perhatikan, lafaz Allahnya itu sudah alif lam kan? Berbeda dengan Maliki Yaumiddin, ya kan? Kalau Maliki Yaumi dua-duanya enggak ada alif lam, maka dia mudhof kemudian mudhof lagi karena memang kata yang keduanya enggak ada alif lam. Tapi kalau Bismillahi itu Allahnya itu sudah ada alif lam, maka perhatikan kata setelahnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi pakai alif lam enggak? Nah, karena setara ada alif lam, maka itu disebutnya sifat. Seperti itu. Ini nanti kita akan pelajari di tema khusus sifat insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Bila tidak ada, kita cukupkan. Baik, saya kira cukup ya. Nanti bila ada hal-hal yang mau disampaikan, kurang paham atau apa, silahkan wapri saya, japri melalui apa-apa. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, afan, syukran.